Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi kita di dalam persekutuan ibadah keluarga pada petang hari ini. Sungguh patut kita bersyukur. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan kita bertemu muka dengan muka, tetapi melalui ibadah online ini kita sama-sama belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga memuji Tuhan di dalamnya. Mari kita awali ibadah persekutuan keluarga pada petang hari ini. Kita pujikan Sungguh Ku Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pujikan dengan sukacita, sungguh ku bangga Bapa. Sambil bertepuk tangan, saya persilakan. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh kita punya Bapa yang sangat luar biasa.
Melalui pujian ini kita juga belajar bagaimana seharusnya hidup kita, menyembah dan memuliakan Dia di dalam setiap pelaku kehidupan kita. Untuk mengawali persekutuan pada malam hari ini, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Di tengah situasi yang ada, namun kasih-Mu tetap menyapa setiap kami anak-anak-Mu. Engkau mendengar setiap keluh kesah kami Bapa, dan Engkau menyatakan kasih-Mu atas setiap kami. Malam hari ini Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Kau nyatakan ini mengubah setiap hati, jiwa, akal budi kami Bapa. Sehingga di dalam perilaku kehidupan kami senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Dan ampunilah setiap dosa pelanggaran kami Bapa, yang kami lakukan di hari-hari kemarin ya Bapa. Sampai hari ini Bapa, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Layakkanlah kami Bapa untuk masuk di dalam persekutuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada petang hari ini, sebelum kita masuk di dalam firman, marilah kita pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Ya, terima kasih Mbak Rin. Mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Terima kasih Engkau sudah berkati kami dalam nyanyian pujian kami yang begitu menguatkan kami, dan saat ini kami akan bersama-sama untuk memberikan ruang hati kami untuk membaca firman dan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya untuk kami, sehingga apa yang akan kami baca sungguh-sungguh akan boleh menguatkan dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami, pakailah kami menjadi alat yang indah melalui hidup kami demi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu, tema untuk persekutuan doa pada hari ini adalah kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Saudara, berbicara tentang kebangkitan Kristus atau Paskah atau kemenangan Kristus atas dosa dan maut, tidak salah kita belajar untuk meneladan Rasul Paulus, khususnya dalam hidupnya yang benar-benar menjadi berubah dikarenakan kuasa dan juga kebangkitan dari Kristus.
Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang diselamatkan, sebagaimana orang yang percaya kepada Kristus selamat oleh kuasa kebangkitan, berarti orang memiliki pengharapan di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus juga memberi Rasul Paulus semangat untuk hidup meneladan Kristus. Jadi kuasa kebangkitan Kristus membuat Rasul Paulus menjadi semangat dalam hidupnya untuk terus meneladan Kristus. Saudara, berapa dari umat Kristen yang telah sekian lama menjadi Kristen, telah berulang kali merayakan perayaan Paskah, kemenangan kebangkitan Kristus, hidupnya masih belum berubah. Bahkan untuk sedikit rendah hati saja tidak bisa, apalagi untuk berbelas kasih, apalagi untuk hidup jujur, apalagi untuk hidup tertib. Jadi sedikit untuk rendah hati saja tidak bisa. Nah, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat Paulus juga menjadi pemberita Injil melalui kesaksian hidup yang dijalankannya. Ini yang bisa kita lihat, perubahan demi perubahan, karya visi pelayanan, juga misi pelayanan Paulus di tengah-tengah kehidupan dalam rangka menjadi atau mewujud nyatakan gambaran Kristus yang telah menyelamatkannya, yang bangkit dari antara orang mati melalui perjalanan karya penginjilannya, melalui kehidupan Paulus hari demi hari. Saudara-saudara, ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku, dalam hal ini Paulus, adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, secara jelas, secara lugas dalam hal ini Paulus ingin menunjukkan siapa sesungguhnya dirinya. Bahwa dia orang yang biasa-biasa saja, bahkan kalau tadi membaca ayat bacaan kita, Paulus bukan siapa-siapa. Bahkan dikatakan aku yang paling hina dari semua rasul yang ada. Karena aku bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi menjadi orang-orang yang seringkali ingin menghabisi, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sangat-sangat buruk, sangat-sangat ya di bawah rata-rata, di bawah kebiasaan yang semestinya. Tetapi saudara-saudara, demikian Paulus ditangkap oleh kasih kuasa kebangkitan Kristus. Dan ketika Paulus ditangkap oleh Kristus, Paulus menjadi pembawa berita tentang keselamatan. Melalui apa? Melalui karya kehidupannya, melalui perjalanan hidupnya. Nah, saudara-saudara, hal ini memperlihatkan kehidupan Paulus
Ayat ini ingin memperlihatkan siapa sesungguhnya Paulus sebelum dia bertobat. Dan bagaimana ketika Paulus telah ditangkap oleh Kristus di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi ada dua gambaran, dua sisi yang penting untuk kita pelajari, untuk menjadikan teladan di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang kemarin kita lakukan dan apa yang saat ini akan kita lakukan. Apa yang keliru pada masa lalu, apa yang akan kita perbaiki kini dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Paskah, kita berbicara tentang kebangkitan, pertanyaan-pertanyaan itulah, pergumulan-pergumulan itulah yang terus-menerus seharusnya kita renungkan. Dan kita harus terus mencari akan jawabnya. Kita mencari dan terus memperbaharui, merubah diri sehingga ke depan kita menjadi semakin baik. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara tentang orang yang menciptakan lagu Amazing Grace? Ya, namanya John Newton. Nah, saudara-saudara, konon John Newton ini adalah seorang pelaut, dan waktu dia berlaut atau melaut, tiba-tiba terjadilah ombak dan angin yang begitu dahsyat, yang sangat besar dan akan melenyapkan atau menenggelamkan seluruh isi kapal dan tentu juga orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk John Newton. Tetapi karena kuasa kebesaran Tuhan, lalu kapal itu selamat dari badai yang begitu dahsyat. Nah, lalu singkat cerita, disitulah John Newton yang sebelumnya belum percaya kepada Kristus lalu menjadi percaya, karena dia merasa orang yang begitu malang tetapi diberi kesempatan dan anugerah oleh Tuhan yang begitu besar. Ya, lalu terciptalah lagu Amazing Grace itu. Dan bukan hanya berhenti di situ. Lalu di akhir hidupnya pun juga di dalam perjalanan hidupnya John Newton menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari surat Paulus yang kita baca bersama-sama berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus, Paulus menunjukkan bagaimana pola hidup, bagaimana kehidupan yang seharusnya dari orang-orang yang sudah diberi anugerah, yang sudah diselamatkan dari kuasa kebangkitan Kristus. Inilah yang sebetulnya penting untuk kita teladani dan kita buat di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Baru beberapa saat gereja atau kita merayakan Paskah, tidak ada salahnya kita kembali untuk merenungkan apa makna dan kuasa dari kebangkitan Kristus. Bukankah kuasa dan kemenangan Kristus harusnya juga membangkitkan semangat hidup kita untuk hidup senantiasa seturut dengan Kristus, untuk hidup meneladan akan kasih dan kebaikan Kristus di tengah kehidupan kita. Tidak ada juga yang perlu untuk kita ragukan bahwa Kristus telah bangkit dan sungguh-sungguh telah bangkit. Bukan hanya para murid yang mempersaksikan kebangkitan Kristus,
Tetapi Paulus pun juga mempersaksikan akan kuasa dan kebangkitan Kristus yang benar-benar bangkit. Kristus yang menang atas maut. Kristus yang berjumpa dengan murid-murid. Kristus juga yang berjumpa dengan Paulus. Dan tentu juga Kristus yang bangkit, menjumpai dan bersama dengan setiap umat hari ini. Rasakan akan anugerah Allah. Rasakan akan kebesaran kuasa kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan mari kita meneladan akan kuasa kebangkitan Kristus, menjadikan kehidupan kita semakin sesuai dengan pola dan gambar teladan kita, yakni Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengar firman Tuhan pada petang hari ini, ya, di mana kita diingatkan kembali bahwa kebangkitan Tuhan Yesus haruslah kita sadari di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kehidupan kita, agar kita lebih dapat bertanggung jawab dan sungguh-sungguh untuk mengikut dan memilih jalan Tuhan, di mana setiap kita diberikan misi oleh Allah. Itulah yang bisa kita pakai atau kita renungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita. Selamat melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam setiap hidup kita untuk menyatakan kasih kemurahan-Nya melalui sesama kita. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan setiap kami Bapa, bahwa kebangkitan-Mu mengandung tanggung jawab yang harus kami sadari, yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Ajar kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang firman-Mu nyatakan pada malam hari ini Bapa. Biarlah setiap kami mengingat bahwa pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami adalah harga yang tidak mungkin kami bayar Bapa. Namun Engkau menginginkan agar setiap kami anak-anak-Mu berlaku hidup benar seperti yang Engkau kehendaki. Agar wajah-Mu tampak di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk setiap kegiatan komisi yang ada Bapa, baik itu di tingkat majelis maupun bapel yang ada. Kiranya kasih-Mu terus menuntun setiap kegiatan yang ada Bapa, agar kami menyadari bukan hanya berkegiatan saja Bapa, tetapi di dalam kegiatan itu kami membangun diri kami untuk semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap pelayanan kami di masing-masing bapel dan juga majelis yang ada. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Kuswanto dan keluarga. Kiranya Kau taruh roh hikmat akan
kasih-Mu Bapa, sehingga ada semangat untuk terus melayani Engkau melalui jemaat yang dipercayakan kepadanya Bapa. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan segala sesuatu yang dia perlukan Bapa untuk menopang pelayanan yang ada. Biarlah hikmat yang daripada Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan beliau dan keluarga. Bapa di surga, hamba-Mu juga teringat akan anak-anak-Mu yang saat ini mengalami lemah tubuh, entah itu karena faktor usia ataupun karena memang sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan memberi penghiburan atas mereka untuk dapat melewati setiap proses kehidupan mereka yang harus mereka lewati. Karena hamba-Mu percaya Bapa bahwa Engkau akan menghibur mereka, memberi apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan pergumulan jemaat-Mu di GKI Blimbing ini Bapa, entah itu di dalam masalah pribadinya, di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan dan di dalam segala hal Bapa. Kiranya kasih-Mu juga menyapa mereka yang berteriak kepada Engkau Bapa, memohon pertolongan kepada Engkau Bapa, yang memberi kelegaan dan kehidupan bagi mereka. Bapa, terima kasih karena Engkau pun menyapa anak-anak-Mu ini. Hamba-Mu juga berdoa Bapa, untuk kerinduan kami bersama membangun tempat ibadah di Geraha Kencana Bapa. Proses telah terjadi Bapa, dan kami percaya tidak ada waktu yang terlambat maupun terlalu cepat bagi-Mu Bapa. Ajar setiap kami untuk terus bertelut di hadapan-Mu Bapa, untuk terus taat mengikuti setiap jalan-Mu Bapa, agar apa yang kami harapkan Bapa, Engkau segera wujud nyatakan Bapa. Dan Engkau juga memberi hikmat bagi setiap majelis yang ada Bapa, untuk dapat mendapatkan dana yang dibutuhkan Bapa untuk pembangunan rumah-Mu di Geraha Kencana Bapa. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Bapa. Meski jalan itu berkelok Bapa, tapi kami mau setia, mau tunduk apa yang Bapa inginkan untuk kami kerjakan sebagai umat-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini Bapa, di mana kami melihat upaya-upaya pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini terus berlanjut Bapa dengan vaksinasi yang ada. Berikanlah roh hikmat-Mu atas pemerintah kami Bapa, sehingga seluruh masyarakat Indonesia ini memperoleh vaksinasi sesuai yang diharapkan Bapa. Lindungilah bangsa dan negara kami ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Bapa, karena kami percaya Bapa bahwa tangan-Mu cukup kuat Bapa untuk menopang bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hal yang Bapa kerjakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu hari ini Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan persekutuan pada malam hari ini Bapa. Kiranya kasih-Mu turun atas mereka dan memberkati mereka di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Kesehatan senantiasa ada di dalam diri mereka, sehingga mereka semua dapat melakukan kehidupan ini seperti yang Bapa kehendaki. Inilah syukur dan doa kami yang jauh daripada sempurna. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas seluruh permohonan doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah persekutuan keluarga pada malam hari ini. Mari kita pujikan Ya Allah, kasih-Mu besar. Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku
dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama untuk mengakhiri persekutuan doa kita. Saya tetap mengingatkan kepada kita semua untuk selalu taat, mematuhi dan melakukan protokol kesehatan. Ya, kita jaga kondisi kita jaga pikiran kita juga supaya kita tetap sukacita. Mari kita akhiri, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah ibadah persekutuan keluarga pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim multimedia yang bertugas pada hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri.